Seorang siswi terbangun karena banjir, padahal hari ini adalah ujian nasional. Ia segera meminta bantuan, tapi sayangnya ponselnya rusak terendam air dan juga tas sekolah dan kartu ujiannya basah. Ia mencoba mencari pertolongan di luar rumah. Namun saat pintu dibuka, kabel listrik bertegangan tinggi memercikan api. Ketakutan, ia mundur kembali ke dalam. Di tempat lain, seorang siswa juga mengalami kesulitan. Meski rumahnya di dataran lebih tinggi, hujan deras membuat motor yang mereka kendarai mogok. Saat kebingungan, seorang tetangga kebetulan melintas. Begitu tahu ia akan ujian nasional, ia langsung meminjamkan motornya. Namun kabar buruk datang. Tak seorang pun bisa menghubungi siswi yang rumahnya terendam. Tanpa ragu, sang anak meminta ayahnya ikut mencari. Jika pencarian dilakukan, ujian pertama pasti akan terlewat, kata sang ayah. Kita harus ke sana, jawab anak itu tegas. Ada hal yang lebih penting daripada ujian. Melihat tekad di mata putranya, sang ayah terdiam dan akhirnya mengangguk. Mereka menuju gang sempit yang telah berubah menjadi aliran air. Anak itu hendak menyeberang menggunakan papan styrofoam, namun ayahnya segera menghentikannya. Aku sudah berjanji pada ibumu untuk mengantarmu ke sekolah dengan selamat. Bagaimana kalau ada tutup got terbuka dan ayah jatuh? Bagaimana kalau ada listrik bocor? Justru karena berbahaya itulah ayah yang pergi, kamu harus ujian, sedangkan ayah tidak. Di dalam hatinya, sang ayah tahu masa depan anaknya lebih penting daripada dirinya. Ia memeluk papan styrofoam, bertumpu pada tongkat, dan dengan susah payah bergerak menembus genangan air. Saat itu, siswi yang terjebak sedang berteriak minta tolong di halaman. Begitu melihatnya datang, ia langsung menyebutnya sebagai penyelamat. Setelah berhasil keluar, datang kabar baru. Sebuah penyeberangan darurat telah dibuka untuk membawa peserta ujian menyeberang. Tanpa ragu, sang anak segera bergegas sambil membonceng gadis itu. Sementara ayahnya berlari di samping mereka. Di mata sang anak, ayahnya tampak begitu luar biasa. Meski begitu, keadaan masih kacau. Banyak peserta dari pinggiran kota dan desa masih terjebak. Bus penuh siswa tertahan di jembatan, sementara yang lain menunggu dengan panik di halte. Waktu ujian hampir tiba, namun jumlah siswa dan pengawas di lokasi bahkan belum mencapai 1/5 dari seharusnya. Pihak berwenang segera mengeluarkan pengumuman darurat. Ujian akan ditunda 1 jam. Menteri Pendidikan turun langsung ke lapangan. Kepala sekolah, guru, dan polisi ikut bergerak. Guru-guru menjemput siswa dengan kendaraan pribadi. Tak disangka, banyak relawan ikut membantu tanpa diminta. Para guru terharu hingga meneteskan air mata, membungkuk sebagai tanda terima kasih. Akhirnya ujian dimulai. Seperti pepatah lama, badai pasti berlalu. Segalanya kembali tertib. Para siswa mengerjakan soal dengan tenang, melangkah lebih dekat pada impian mereka. Saat bel tanda selesai berbunyi, ujian yang sempat tertunda pun resmi berakhir. Para siswa keluar dengan rapi, namun setibanya di gerbang sekolah, mereka serempak berhenti. Air mata mengalir, dan mereka mengucapkan terima kasih. Tak semua orang bisa menghentikan bencana, tetapi setiap orang bisa memilih untuk peduli.